adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian yang kami akan sampaikan kepada Tuhan. Berkati Giselle yang memimpin pujian, kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati teman-teman kami yang di rumah masing-masing, kiranya boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman, mari kita nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian kami boleh naik dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dan firman boleh menguatkan kami dalam keadaan apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab kita yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat ke-5. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kak Dewi baca buat kita semua. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak.
Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Nah, adik-adik, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah kekuatan Simson. Di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitunnya. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu menjungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah.
untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita sudah dengar, ada pesan daripada Tuhan, yaitu ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan dan terus taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang daripada Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati kita. Kalau kita menyimpang, kekuatan yang Tuhan berikan itu akan hilang. Tuhan pun demikian dengan Simson. Tuhan tidak memberikan kekuatan ketika Simson tidak taat kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberkati kita, kita harus taat, kita harus bersyukur, kita harus tetap ikut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang, anak-anak yang melayani Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau buat hidup kita, agar Tuhan tetap terus memberkati kita. Sebagaimana Tuhan memberkati Simson, ketika Simson berdoa meminta kekuatan, Tuhan pun memberikan kekuatan. Asal apa? Kita mau taat, setia kepada Tuhan. Kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Kita mau taat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita tidak melakukan apa yang kita mau saja, karena apa yang kita mau bisa salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ikut kehendak Tuhan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bila kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi penolong bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, sebagaimana Tuhan menghendaki keberadaan Simson di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bila kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa Indonesia ini, kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di situ kebenaran firman Tuhan yang Kak Dea boleh sampaikan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita mau tetap taat, kita mau tetap setia, agar berkat daripada Tuhan itu tetap terus menjadi bagian kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami menjadi anak-anak yang taat, kami menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang ikut kehendak Tuhan, agar berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Terlebih kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami terus menjadi bagian kami. Kiranya kami menjadi berkat buat keluarga kami, buat tetangga kami, dimanapun kami berada. Bahkan kami boleh menjadi berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, ya Bapa. Terus memberkati kami agar kami boleh kembali pulih, kami boleh kembali seperti dulu lagi, boleh kembali beribadah bersama-sama, dan kiranya kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati teman-teman kami di rumah masing-masing, berkati juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.